Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lia Safitri dari Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan implementasi kuliah daring mata kuliah ergonomi dan perencanaan sistem kerja dengan topik konsep dasar energi kerja dengan judul kasus analisis beban kerja fisiologi pada proses pembuatan tahu berdasarkan konsumsi energi pada usaha dagang lancar abadi Samarinda. Jurnal ini diteliti oleh Lina Dianati, Teresia, dan Andra Nur dan diresum oleh saya sendiri. Dengan dosen pengampu Profesor Komariatus Solihah. Pada jurnal ini terdapat 6 struktur, yaitu abstrak, pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Abstrak, usaha dagang lancar abadi merupakan usaha produk tahu yang melayani kebutuhan sehari-hari masyarakat Samarinda. Kondisi lingkungan kerja pada usaha dagang ini kurang baik, seperti suhu yang panas, kurangnya ventilasi udara, dan lantai yang licin yang berpengaruh terhadap beban pekerjanya. Beban kerja berlebih dapat mempengaruhi performansi kerja pada setiap orang dan berdampak pada penurunan produktivitas. Berdasarkan permasalahan tersebut, dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengukur tingkat beban kerja yang dialami pekerja pada usaha dagang lancar abadi menggunakan konsumsi energi. Pengambilan data dilakukan pada 6 pekerja yang terdiri dari 5 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Pendahuluan, kemampuan pekerja yang bervariasi membuat hasil yang diperoleh berbeda-beda. Pemberian beban kerja yang berlebih dapat berdampak pada tingkat stres dan kesehatan pekerja. Pengukuran beban pekerjaan dapat dilakukan berdasarkan fisiologi dan fisiologi. Denyut nadi juga dapat digunakan untuk mengukur kondisi fisik pekerja sebagai dasar tingkat kelelahan seorang pekerja. Semakin besar tingkat fluktuasi denyut nadi mengidentifikasikan semakin besar tingkat beban kerja seseorang. Sedangkan konsumsi energi sendiri pada waktu kerja dapat berlangsung ditentukan dengan cara tidak langsung, seperti pengukuran tekanan darah, aliran darah, temperatur tubuh, dan jumlah udara yang dikeluarkan paru-paru. Kegiatan yang dilakukan sendiri pada usaha dagang lancar abadi ini yaitu membuat 3 jenis tahu, tahu putih, tahu sumedang, dan tahu kuning. Pekerja harus bekerja dalam posisi selalu berdiri dan tubuh akan membungkuk. Selain itu, suhu yang tinggi saat perebusan tahu mempengaruhi fisik pekerja. Hal ini memunculkan kemungkinan terjadi kelelahan kerja yang tinggi pada pekerja pada usaha dagang tersebut. Metode penelitian dibagi menjadi 3, melalui wawancara, Nordic Body Map, dan pengukuran denyut nadi. Penelitian ini berfokus pada pengukuran kerja otot yang berhubungan dengan denyut nadi. Wawancara dilakukan secara langsung kepada pemilik usaha dan pekerja. Hal yang ditanyakan pada wawancara ini seperti usia, berat badan, tinggi badan, masa kerja, dan faktor kelelahan yang dialami para pekerja. Sedangkan pengukuran Nordic Body Map dilakukan dengan melakukan wawancara langsung kepada 6 orang pekerja. Pengukuran denyut nadi dilakukan pada 6 orang pekerja, yaitu 10 menit sebelum bekerja, 30 menit saat mulai bekerja, 30 menit sebelum selesai bekerja, dan 30 menit setelah selesai bekerja. Masing-masing pengukuran dilakukan pengulangan sebanyak 3 kali. Hasil dan pembahasan, yang pertama ada karakteristik responden. Penelitian ini menggunakan data 5 responden dengan rincian 4 pekerja laki-laki dan 1 pekerja perempuan dengan usia antara 18 sampai 48 tahun. Usaha dagang lancar abadi memiliki waktu produksi selama 5 jam setiap harinya dari pukul 6 pagi sampai 11 siang. Tidak ada waktu istirahat untuk seluruh bagian pekerjaan kecuali bagian pengemasan yang hanya menunggu waktu mengemas saja. Kemudian berikut hasil dari karakteristik responden yang diambil. Nordic Body Map merupakan metode pengukuran rasa sakit otot dengan cara menganalisis setiap bagian tubuh manusia. Hasil pengukuran dengan Nordic Body Map menunjukkan rata-rata pekerja mengalami keluhan dari tingkat cukup sakit hingga sakit. Proses penggilingan dilakukan dalam posisi yang selalu berdiri dan membungkuk karena posisi bak di permukaan lantai dengan ukuran bak dengan tinggi 25 cm, diameter lingkaran 78 cm, dan tinggi penggilingan 145 cm dari permukaan lantai. Proses perebusan dan penyaringan dilakukan dalam posisi yang selalu berdiri dan agak membungkuk. Selain itu, posisi pekerja terlalu dekat dengan tungku, sehingga dekat dengan suhu yang tinggi. Oleh karena itu, pekerja lebih cepat merasakan lelah.
Sedangkan pada proses penyaringan dan percetakan, pekerja mengalami keluhan sakit dengan skala 3, yaitu sakit, dan skala 2, yaitu cukup sakit pada bagian tangan kiri dan tangan kanan. Pekerja bisa cepat merasa lelah dan sakit pada bagian tubuhnya, dan dapat disimpulkan bahwa proses pekerjaan penyaringan dan pencetakan tidak nyaman untuk para pekerja. Sedangkan pada proses pengemasan, pekerja mengalami sakit dalam skala 2, yaitu cukup sakit. Adapun posisi kerja yang mempengaruhi pekerjaan tersebut dilakukan selama 30 menit dari 5 jam kerja. Oleh karena itu, posisi kerja ini tidak mempengaruhi kondisi fisik para pekerja. Berikut merupakan data hasil Nardi Body Map pada penelitian yang dilakukan. Sedangkan usulan yang ada untuk perbaikan mengurangi kelelahan kerja antara lain solusi 1, pengaturan peletakan fasilitas dari penggilingan ke tempat perebusan sehingga semakin memudahkan mengangkat beban para pekerja. Solusi yang kedua, menggunakan ruang hampa atau gudang untuk meletakkan mesin bantu penggilingan agar kebisingan mesin berkurang. Solusi 3, bagian pembakaran tungku ditutupi setelah membuat bahan bakar agar suhu panas beserta asap pembakaran langsung keluar melalui cerobong asap. Solusi keempat, membuat ventilasi yang bisa membuat pergantian suhu ruangan yang tinggi. Kemudian konsumsi energi, perhitungan tingkat beban kerja berdasarkan konsumsi energi dilakukan dengan cara perhitungan FO2 dan heart rate range. Pengukuran denyut nadi dilakukan pada titik waktu tertentu, yaitu beberapa menit sebelum bekerja, 30 menit setelah mulai bekerja, 30 menit sebelum jam kerja selesai, dan 30 menit setelah selesai bekerja. Berikut merupakan hasil dari konsumsi oksigen para pekerja dan HRR-nya. Kemudian pengukuran denyut jantung, setelah maks HR diketahui, kemudian dihubungkan dengan HRR untuk mengetahui peningkatan persentase denyut nadi setiap pekerja. Untuk pekerjaan selama 8 jam, nilai HRR yang disarankan tidak melebihi 33%. Usaha dagang tersebut memiliki pekerjaan selama 5 jam kerja tanpa adanya waktu istirahat. Jadi nilai HRR yang disarankan tidak melebihi 20%. Dapat disimpulkan bahwa pekerjaan yang dilakukan selama 5 jam tidak akan menimbulkan kelelahan pada pekerjanya karena HRR kurang dari 20%. Sedangkan usulan perbaikan untuk mengurangi kelelahan kerja yaitu melakukan pengujian dan evaluasi kinerja secara berkala. Kemudian pekerja harus selalu memperhatikan pola makan yang bergizi, mengatur waktu istirahat untuk masing-masing pekerja. Relaksasi ketika terlalu lama berdiri yang dapat memicu kelelahan pekerja, dan menyempatkan sedikit waktu untuk bercanda atau tertawa dengan teman untuk menghindari stres akibat pekerja yang membuat bosan. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu hasil Nardi Body Map menunjukkan rata-rata pekerja mengalami keluhan dari tingkat cukup sakit hingga sakit. Keluhan ini banyak disebabkan oleh lingkungan kerja yang kurang nyaman dan minimnya alat bantu untuk meringankan pekerjaan. Berdasarkan hasil pengukuran data denyut nadi yang dilakukan, berbagian pekerjaan masih dinyatakan aman pada 3 bagian pekerjaan. Konsumsi energi bekerja untuk bagian penggilingan sebesar 2,5 kkl per menit, bagian perebusan sekaligus penyaringan 8,542 kkl per menit, dan bagian penyaringan sekaligus pencetakan 2,06 kkl per menit. Pekerjaan penggilingan termasuk pekerjaan dengan beban kerja sedang. Pekerjaan perebusan hingga pencetakan termasuk pekerjaan dengan beban kerja yang berat. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan perancangan alat bantu kerja untuk mengurangi tingkat kelelahan kerja dan beban kerja pada proses perebusan, penyaringan, dan pencetakan. Berikut merupakan daftar pustaka. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kritik, saran, maupun pertanyaan, bisa langsung menghubungi email saya di liasafitri1010@gmail.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.